watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Baik, semuanya sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Semuanya udah masuk ini? Iya ya. Kita tunggu teman-temannya masuk semua ya. Oke. Nah, ini udah masuk semua ya, semuanya. Ya. Sebelumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun sebelumnya kita sudah berkenalan ya melalui WhatsApp group. Tapi tentunya supaya lebih mengenal lagi, Ibu akan memperkenalkan diri secara singkat saja. Perkenalkan, nama Ibu Asri Nur Fitriani. Ibu merupakan lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjadi Cirebon, jurusan Tadris Biologi atau Pendidikan Biologi. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajar pelajaran biologi di kelas 10 MIPA 1. Ya, alhamdulillah. Ini 10 MIPA 1 ya. Muridnya ada 30 siswa. Pas banget ya, 30. Nah, anak-anak semua, walaupun sekarang kita bertemu secara online, bertatap muka melalui layar handphone, tapi setidaknya tidak mengurangi, tidak menghambat kegiatan belajar kita di tahun baru ini, di semester baru ini, di kelas baru ini, bersama teman-teman baru, bersama guru baru, bersama pelajaran baru juga ya. Oke anak-anak semua, selamat datang di dunia putih abu. Sekarang kalian sudah menginjak tingkat SLTA, SMA ya, kelas 10. Nah anak-anakku semua, sebelumnya kita sudah memilih ketua kelas ya, kemarin melalui WhatsApp group. Ketua kelasnya Revan ya, Revan. Oke, silahkan Revan. Alangkah lebih baik sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Silahkan, boleh pada Revan. Silahkan untuk memimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah anak-anak, semoga dengan berdoa pembelajaran kita menjadi berkah ilmunya buat kita semua tentunya ya. Semoga pembelajaran ini akan menjadi bekal untuk kalian. Nah, anak-anak semua, sebelumnya Ibu sudah membagikan presensi kepada kalian ya melalui Google Classroom. Ibu di sini akan mengajar kalian melalui 3 media, ada WhatsApp Group, Google Classroom, dan secara tatap muka seperti ini melalui aplikasi Zoom. Tapi kalaupun ada hambatan bisa kita menggunakan aplikasi Google Meet. Keduanya sama-sama aplikasi untuk belajar tatap muka secara online ya. Nah, anak-anakku, nanti untuk kedepannya kita juga bakal belajar secara bergantian. Tidak akan terus-menerus tatap muka seperti ini melalui aplikasi, karena juga disesuaikan dengan materi yang akan Ibu ajarkan ke depannya. Kemudian juga biar hemat ya, kalau materinya ringan bisa dijelaskan melalui WhatsApp group saja. Nah untuk tugas-tugas Ibu akan upload, atau kalian bisa upload melalui media atau aplikasi Google Classroom, yaitu khusus untuk mengumpulkan tugas-tugas Ibu akan menggunakan aplikasi tersebut, media tersebut ya. Nah anak-anakku, tadi Ibu sudah men-share kepada kalian link absensi melalui Google Classroom. Ibu sengaja memberikannya 15 menit sebelum pertemuan secara tatap muka online ini, supaya itu lebih mengefektifkan waktu ya. Tujuan Ibu itu jika pertemuan kita secara langsung di kelas, pasti Ibu akan mengabsen langsung kan. Nah,
Tapi supaya efektif saja waktunya, ibu melakukan absensi sebelum perkuliahan tatap muka online dimulai. Ibu sudah mengecek, alhamdulillah kalian 30 siswa ini sudah mengisi link absensi tepat waktu dengan tidak ada satupun yang terlambat ya. Untuk kedepannya juga akan selalu seperti itu ya. Absensi akan dilakukan 15 menit sebelum pertemuan. Nah, anak-anakku semua, dalam situasi kali ini diharapkan kalian tetap semangat, tetap antusias, tetap berambisi untuk belajar. Mau pelajaran apapun itu, baik biologi dan mata pelajaran lainnya. Karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja ya. Tidak ada istilah hambatan, tidak ada istilah alasan lah untuk kita tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Justru kita harus pintar memanfaatkan waktu, kita harus pintar memanfaatkan keadaan, melihat keadaan supaya pembelajaran yang kita lakukan tetap berjalan walaupun sekarang kondisinya lagi pandemi seperti ini ya. Jangan menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Nah, anak-anakku, pada pembelajaran khususnya biologi kali ini, ibu nanti akan menyediakan beberapa media seperti PowerPoint untuk kalian simak. Ibu juga sudah men-share ya kepada kalian materinya. Terus juga ibu mungkin nanti akan sedikit menampilkan video pembelajaran supaya untuk visualisasi saja ya, supaya tidak boring. Dan ada juga small whiteboard yang ibu sediakan barangkali nanti ada sesuatu yang ingin ibu tulis. Nah, jadi dengan begitu ibu ingin kalian tidak kehilangan suasana, tidak kehilangan momen untuk tidak kehilangan momen, dan pelajaran pun dapat diikuti seperti layaknya belajar di dalam ruangan ya, di dalam kelas. Oke anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, di sini apa coba materi yang akan kita pelajari? Apa? Betul, biologi. Iya betul, tidak salah, betul biologi. Kita akan belajar biologi, tapi materinya bab apa coba? Materi apa yang kita pelajari? Nah, ini kalian sudah pada baca bukunya belum? Nah, LKS yang kalian beli, walaupun ya kita sekarang belajarnya seperti ini melalui daring, buku itu wajib untuk dibaca ya. Nah, ibu selalu tekankan, ibu ingin kalian sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya malam harinya atau 2 jam sebelumnya, kalian untuk membaca terlebih dahulu materi atau buku yang kalian beli. Kenapa? Supaya tidak mubazir kan? Dan juga kalian akan mendapatkan manfaat. Kalian akan lebih siap belajar, mengikuti pembelajaran. Pokoknya membaca tidak ada ruginya. Nah, anak-anakku, sekarang kalian janji ya, sebelum pembelajaran dimulai, kalian sebaiknya membaca ulasan materi terlebih dahulu supaya kalian lebih siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, coba materi apa yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini? Ya, betul. Ruang lingkup biologi. Jadi, pada pertemuan pertama, pada bab pertama kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Ya, kita akan membahas ruang lingkup biologi. Nah, anak-anakku, untuk apa sih kita perlu mempelajari ruang lingkup biologi? Nah, pada pembelajaran kali ini tentunya memiliki tujuan. Untuk apa sih kalian harus mempelajari ruang lingkup biologi? Nah, tujuan yang pertama tentunya peserta didik, ya kalian semua, anak-anak ibu semua, kalian mampu menjelaskan tentang keterkaitan antara ilmu biologi dengan ilmu yang lainnya. Selain itu, kalian juga mampu menjelaskan tentang tingkatan organisasi kehidupan. Kalian juga mampu menjelaskan cabang-cabang ilmu biologi itu ada apa saja sih. Kemudian juga peserta didik mampu untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan biologi dengan menggunakan metode ilmiah. Kalian juga mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan secara rinci mengenai metode ilmiah dengan berdasarkan metode atau berlandaskan dengan keselamatan kerja ya. Nah, anak-anakku tercinta, ibu ingin supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya ya. Kalian juga mampu mendapatkan hak kalian dalam belajar dan mendapatkan ilmu. Nah, ibu di sini ingin menginformasikan di awal bahwa saat pembelajaran berlangsung, kalian harus tetap mengikuti dari awal pembelajaran dimulai sampai akhir, karena nanti di akhir ibu akan memberikan sebuah
semacam post test ya, pasca tes. Tujuannya untuk mengetes dan menguji bagaimana tangkapan kalian terhadap materi yang telah ibu sampaikan, supaya juga pembelajarannya pun dapat kalian ikuti dengan sungguh-sungguh, dengan hikmat ya. Jadi kalian harus tetap menyimak pembelajaran dari ibu sampai akhir ya. Nanti juga di tengah-tengah itu akan ada sesi tanya jawab. Ibu pasti akan menanyakan beberapa poin kepada kalian. Oleh karena itu kalian harus tetap serius, santai tapi serius. Oke, boleh kalian sambil minum, sambil nyemil juga boleh, nyemil perken ya, supaya tidak ngantuk. Nah, anak-anakku, ibu ingin bertanya, sebelumnya kalian sudah pernah belajar biologi? Ya, pasti sudah dong ya, belajar IPA, betul, IPA ya. Kalau di tingkat SMP itu pasti kalian dulu belajar IPA, ilmu pengetahuan alam atau sains. Nah, benar anak-anakku, waktu di tingkat SMP kalian memang mempelajari IPA ya, yang di dalamnya ada fisika, ada kimia, ada juga biologi. Namun di tingkat SLTA ini ya, di SMA, ketiga rumpun itu dipisahkan lagi ya, biologi, fisika, dan kimia. Nanti kalian masing-masing dari rumpun itu akan dipelajari lebih mendalam. Untuk sekarang kita akan belajar tentang biologi yang termasuk juga ke dalam IPA atau sains. Nah, oke anak-anakku, dalam ruang lingkup biologi ini sebenarnya ada 5 bahasan. Yang pertama ada biologi, ilmu biologi ya, serta ciri-cirinya. Kemudian ada tingkatan organisasi kehidupan, ada manfaat mempelajari ilmu biologi, cabang-cabang ilmu biologi, kemudian ada metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, namun untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 3 cakupan, yaitu ada biologi beserta ciri-cirinya, tingkatan organisasi kehidupan, dan manfaat mempelajari ilmu biologi. Oleh karena itu mari kita simak. Oke, silahkan kalian buka PowerPoint yang sudah ibu share melalui WhatsApp group. Nah, ya, coba dibuka ya. Nah, sambil dibuka, kalau udah dibuka, anak-anakku, ibu ingin bertanya nih. Nah, udah dibuka? Ya, bagus. Nah, ibu ingin bertanya, coba apa sih itu biologi? Apa yang dimaksud biologi? Coba siapa yang mau jawab? Ayo, tidak usah malu ya. Sekarang kalian udah SMA nih, udah menginjak masa remaja. Oke. Biologi, ya betul. Nah, ibu akan sedikit luruskan ya. Biologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu dari kata bio yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Nah, yang termasuk makhluk hidup itu apa saja sih? Ada manusia, kita semua manusia. Kemudian ada hewan, ada tumbuhan, dan juga mikroorganisme ya. Organisme yang berukuran kecil, itu pun termasuk ke dalam makhluk hidup. Bagaimana dengan tanah, batu, air? Itu termasuk makhluk hidup bukan? Termasuk makhluk hidup bukan? Bukan ya, itu benda mati. Tapi itu juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, dari biologi. Ya, yang termasuk ke dalam komponen apa? Abiotik, benar. Komponen tak hidup. Nah, anak-anakku, sebenarnya biologi itu tidak jauh dari kehidupan kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Waktu kita makan, kita mencerna makanan ke dalam tubuh ya. Makanan itu diproses di tubuh kita, kemudian juga nanti dikeluarkan kembali. Ketika kita sakit juga ya, kita akan pergi ke rumah sakit, kemudian kita diperiksa oleh dokter. Nah, dan dokter itu kita menggunakan alat-alat. Dokter tersebut menggunakan alat-alat untuk memeriksa kita ya. Nah, jadi kehidupan kita itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan ilmu biologi, karena setiap hari, bahkan setiap saat kita pasti bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu biologi. Nah, biologi atau biologi sebagai sains itu memiliki ciri-ciri, anak-anakku. Coba ada yang tahu apa saja yang termasuk ke dalam ciri-ciri biologi? Oke, apa? Ya, jadi yang termasuk ke dalam ciri-ciri biologi, untuk yang pertama itu yaitu biologi bersifat konkret ya. Apa sih itu konkret? Konkret itu bersifat nyata ya, bersifat nyata. Jadi biologi itu mempelajari hal-hal yang bersifat nyata seperti makhluk hidup. Nah, misalnya kita sebagai manusia ya, dan
makhluk-makhluk lainnya yang pernah hidup, termasuk juga fosil kan yang pernah hidup itu dipelajari, termasuk juga mempelajari tentang cara memandang sesuatu secara nyata seperti struktur dan fungsi. Nah, kemudian yang kedua, ada yang tahu bersifat apa coba? Nah, yang kedua itu bersifat logis ya, logis. Kenapa? Karena ilmu biologi itu bersifat harus dapat diterima oleh nalar, akal pikiran ya. Jadi ilmu biologi itu mempelajari hal-hal yang bisa diterima oleh akal sehat, tidak mempelajari hal-hal yang tahayul atau gaib. Nah, yang ketiga itu bersifat objektif. Bagaimana sih jadi ilmu-ilmu atau hal-hal yang berkaitan dengan biologi itu pasti diperoleh dari hasil penelitian. Jadi berdasarkan data-data yang sudah pasti, sudah diteliti, yang nyata, karena tidak juga biologi itu dicampuri dengan pendapat pihak ya, pendapat seseorang, tapi berdasarkan dengan kebenaran, sudah diteliti terlebih dahulu. Nah, kemudian anak-anakku yang selanjutnya itu biologi bersifat universal. Apa itu universal? Itu bersifat menyeluruh ya, bersifat umum. Jadi ilmu biologi itu bersifat umum, tidak memasuk pihak tertentu, tidak ditujukan untuk pihak tertentu, tapi berlaku secara umum. Kemudian juga bersifat sistematik, bersifat urut ya. Jadi biologi itu pasti bersifat selalu berurutan sesuai dengan kaidah penelitian, tidak acak-acakan lah ya, sudah rapi, urut. Dan yang terakhir itu bersifat empiris. Apa itu empiris? Jadi empiris itu dapat dibuktikan, dan kebenarannya itu dapat dibuktikan dengan apa? Dengan cara apa? Dengan pengamatan, dengan penelitian, dan juga dengan beberapa eksperimen ya. Jadi itu kebenarannya dapat dibuktikan. Nah, itu dia ciri-ciri dari biologi, dari biologi sebagai sains. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Coba sekarang ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari biologi sebagai sains? Coba melihat, coba. Ya, boleh. Ya, bersifat konkret. Betul, ya betul. Ada 6 ya, jadi konkret, kemudian ada logis, objektif, universal, kemudian sistematik, dan tentunya itu bersifat empiris. Oke, kita lanjut ya ke next slide. Oke, boleh dilanjut. Nah, anak-anakku, biologi itu dipelajari dari tingkat organisasi kehidupan, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Apa saja itu? Nah, anak-anakku, ibu sudah menyediakan sebuah cuplikan video singkat ya mengenai tingkatan organisasi hidup. Mari kita tonton bersama-sama ya. Nah, yang pertama anak-anakku ada molekul. Jadi molekul itu tersusun atas atom-atom. Kalian sudah tahu ya. Atomnya itu ada atom proton, neutron, dan elektron. Contohnya apa sih di molekul? Contohnya yaitu molekul DNA dan molekul air. Nah, nantinya molekul itu akan saling berikatan, membentuk ikatan kompleks yang selanjutnya akan membentuk organel sel. Sel sendiri merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel. Sel itu sendiri merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup karena tidak bisa dibagi-bagi lagi, dan tentunya sel itu dapat melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu sendiri ada yang terdiri dari satu sel yang disebut uniseluler, dan ada juga yang terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Kemudian sel-sel yang memiliki persamaan struktur akan berkumpul dan melakukan fungsi tertentu yang disebut dengan jaringan. Jaringan ditemukan pada organisme yang multiseluler ya anak-anak. Nah, jaringan tersebut akan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu yang nantinya akan membentuk organ. Nah, organ ini tentunya hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Contohnya misalkan nih di lambung kita. Di lambung kita itu terdiri dari beberapa jaringan ya.
ada jaringan epitel, jaringan penyokong, dan lainnya. Nah, organ itu sendiri nanti saling berkaitan nih satu sama lain yang akan membentuk sistem organ. Contohnya, sistem pencernaan yang ada di tubuh kita. Pastinya itu tersusun dari berbagai macam organ seperti lambung, hati, pankreas, dan usus. Nah, berbagai sistem organ akan bekerja sama lagi melakukan kegiatan dalam kehidupan membentuk suatu individu atau organisme. Nah, organisme itu seperti kita, makhluk hidup, manusia ya. Nah, anak-anakku ternyata memang biologi itu mempelajari hal-hal yang dari sangat sederhana sampai yang paling kompleks. Itu dipelajari di biologi ya. Sampai sini di tingkat organisasi kehidupan, apa ada yang ingin ditanyakan? Coba ibu ingin bertanya, kumpulan dari beberapa macam sel disebut apa? Siapa yang bisa jawab? Apa? Boleh? Tuh, jaringan. Kemudian jaringan akan bekerja sama untuk saling menjalankan fungsinya yang nanti akan disebut dengan apa? Disebut dengan organ. Tuh. Kalian sudah menyimak dengan baik ya. Selanjutnya itu apa sih manfaat mempelajari ilmu biologi? Oke, baik, jadi anak-anakku banyak sekali ya manfaat yang bisa kita ambil dengan pelajari ilmu biologi. Kalian juga masuk IPA tentunya ya, sudah tahu akan belajar ilmu-ilmu sains. Ibu sangat senang sekali, banyak yang antusias, banyak yang ikut masuk ke dalam jurusan IPA ya. Nah, anak-anakku, kenapa sih kita harus belajar biologi? Memangnya apa sih manfaat mempelajari biologi? Oke, jadi begini ya. Banyak sekali manfaatnya dengan mempelajari biologi. Yang pertama, kita bisa mengenal diri kita sendiri. Karena salah satu objek kajian dari biologi adalah manusia, makhluk hidup. Jadi, kita bisa mempelajari organ-organ di tubuh kita, fungsi-fungsi organ di tubuh kita, bagaimana metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, itulah salah satu manfaat dari mempelajari biologi. Mengapa sih manusia itu berkeringat? Kenapa sih perempuan itu bisa menstruasi? Dan itu semua kita bisa jawab dengan belajar biologi. Selanjutnya kita juga bisa mengenal makhluk hidup di sekitar kita, gak cuma manusia, kita juga bisa belajar hewan, tumbuhan, jamur, mikroorganisme yang kecil yang bahkan kita gak lihat dengan mata telanjang yang kita tidak sadari kehadirannya bisa kita pelajari dengan belajar biologi. Itu istimewanya biologi. Nah, sampai sini bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum ibu tutup pembelajaran ini ya, rupanya sudah cukup waktunya. Ibu sengaja untuk 2 jam pembelajaran ini menggunakan aplikasi Zoom, sedangkan 1 jam pelajaran lagi ibu akan melakukan diskusi. Kita diskusi saja melalui WhatsApp group ya. Nah, jadi anak-anakku, ibu ingin kalian tetap semangat, tetap rajin walaupun sekarang pandemi sedang berlangsung, kemudian juga segala jadi terbatas, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Belajar itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya. Nah, nanti di akhir pembelajaran ini ibu akan langsung share link untuk post tesnya ya. Ibu itu menyediakan beberapa tes untuk kalian isi, boleh nanti dikumpulkan, ada batas tenggat waktunya. Kalian nanti bisa cek. Kemudian jangan lupa untuk minggu depan kita masih belajar materi dalam cakupan ruang lingkup biologi. Nah, minggu depan itu ibu akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi dan metode ilmiah. Jadi kalian harus persiapan ya, belajar dulu, membaca dulu. Nah, coba ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu akhiri? Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pertemuan pertama ini habis. Bila mana masih terdapat banyak kekurangan, apabila penjelasan ibu juga kurang tepat atau masih sulit untuk kalian cerna dimengerti, kalian nanti bisa tanyakan di sesi diskusi di WhatsApp group. Pokoknya kalian bisa tanyakan apapun ya, terserah kalian. Yang penting ibu ingin kalian paham dengan materi yang telah ibu sampaikan. Jangan kalian tidak paham tapi kalian tidak bertanya, itu yang tidak boleh ya. Ibu sangat senang apabila ada yang bertanya. Oke anak-anakku,
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberi kelancaran. Semoga selalu sehat, nanti apabila ada yang sakit. Dan jadi pembelajaran online ini tuh sebenarnya seru sekali ya. Yang sakit juga bisa ikutan kalau memang masih kuat ya ikut pembelajaran daring, tapi juga kalau tidak pun tetap bisa ikut diskusinya di WhatsApp group ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tepat di penghujung pembelajaran. Jangan lupa untuk belajar terus, pelajari, jangan udah belajar kalian langsung lupakan, jangan. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini silahkan kepada KM untuk memimpin doanya ya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.